tangga baru. Ada Hmm. di sana angkin, ada karamalai, ada lidah-lidah, ada kain bakabe, ada kelambu, ada bantagadang. Itu memperlihatkan sebuah lambang rumah tangga baru. Mm-mm. Hanya boleh kelengkapan itu dipajang di eh, rumah gadang atau di rumah kaumnya perempuan. Mm-mm. Karena adat Minangkabau itu dikatakan matri lokal. Kata orang antropologi, yang matri lokal itu artinya pihak laki-laki yang bergabung menjadi bagian dari keluarga perempuan. Beda dengan saudara kita dalam eh, suku yang lain, mereka patri lokal, wanita yang bergabung menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Hmm. Begitu, Bang Ade. Iya. Nah, maaf Mak, apakah ketentuan bahwa seperti yang Mak sebutkan tadi bahwa Basandiang itu hanya di tempat keluarga atau di rumah keluarga mempelai Perempuan. perempuan saja? Apakah itu, sorry maaf Mak, apakah itu aturan memang aturan adat atau bagaimana sesungguhnya Mak? Karena rasanya ada juga sih di tempat laki-laki yang mendatangkan Betul. anak Eh, darunya gitu ya Mak ya untuk duduk bersanding. Nah ini gimana kita yang mendudukan harus ini? Ya, diingat, ya Mak. dalam adat Minangkabau itu yang dijemput itu hanya marapulai, menjemput marapulai. Ya. Anak daru itu kalau dia datang ke rumah keluarga laki-laki, dia hanya mengunjungi mertua, tidak bermalam biasanya. Hmm. Kalaupun bermalam hanya semalam, tidak menjadi bahagian di sana, dia hanya datang berkunjung ke rumah mertua. Hmm. Beda dengan laki-laki yang masuk dalam keluarga perempuan, dia jadi sumando dan bahagian dari keluarga itu. Maka pelaminan lengkap itu selayaknya memang hanya di rumah perempuan. Di rumah keluarga kaum laki-laki namanya bukan pelaminan, Hmm. namanya hanya tempat basandiang saja. Oh, gitu. Uh, Hmm. jadi kalaupun ada yang melakukan pelaminan di rumah keluarga laki-laki, itu kemungkinan besar belum paham bahwa Minangkabau itu materi lokal, di mana Hmm. laki-laki lah yang jadi bahagian keluarga perempuan, bukan perempuan yang jadi bahagian keluarga laki-laki. Begitu, Bang Ade. Iya. Begitu ya Mak ya. Berarti memang harus ada satu bentar sebelumnya Mak. Kalau memang dibolehkan, berarti dibolehkan Mak. Dibolehkan. Boleh, tapi tidak memakai pelaminan lengkap. Tidak boleh ada bantah gadang di eh, rumah gadang laki-laki. Bantah gadang itu hanya Oh. boleh di rumah keluarga perempuan. Oh gitu. Yang di dalam nih Mak ceritanya ya, yang di rumah ya Iya, Mak ya. ada bantah Ah, gadang, ada kulambu. Nah, itu hmm, hanya hmm, boleh ada hmm. di pelaminan keluarga perempuan. Nah, Ada kain bakabe, ada karamalai, ada angkin, ada sekian perlengkapan pelaminan di keluarga perempuan itu yang tidak boleh dihadirkan di rumah keluarga laki-laki. Nah, ini dapat kita kesimpulan bahwa ternyata memang yang pelaminan itu bukan ya kalau kita coba refleksi hari ini, Mak ya. Biasanya kan Hmm. Basandiang itu di luar sekarang, Mak ya. Ya, di Di gedung. halaman ya atau di gedung atau di halaman Ya, rumah. Ya mungkin kita coba coba pahami ini kondisi kondisi rumah hari ini ya, Mak ya. betul. Di halaman rumah atau di gedung. Nah, Hmm. Oke, kalau yang pihak perempuan katanya kata Mama tadi ada pelaminan katanya. Nah, kalau pihak Ya. laki-laki pelaminan yang tidak boleh, tidak ada bantah gadang. Nah, berarti harus kita dudukan bahwa pelaminan dalam pemahaman Minangkabau itu bukan dalam pengertian pelaminan ketika dia habis nikah terus bersanding gitu ya, Mak ya, bukan tempat dia bersanding saja gitu ya, Mak ya, pelaminan. Iya, Tapi pelaminan itu lambang rumah tangga baru. oke. Dan rumah tangga Apa saja, baru. Mak, atribut-atribut wajib dalam sebuah pelaminan yang disebut pelaminan itu, Mak? Yang tidak boleh Iya, tidak. Kalau tidak ada itu, tidak bisa dikatakan itu pelaminan. Nah, apa aja, Mak, kira, Mak? ya sebenarnya dia bukan adat yang sabana adat, ini adat yang teradat, adat yang dibiasakan atau Oh, adat yang disepakati sebagai sesuatu yang melengkapi. Yang paling penting itu kalau pelaminan Minangkabau tentu saja ada bangku atau kursi tempat duduk mm, mahligainya. mm, Ada angkin. Angkin itu lambang mereka yang dulu satu-satu sekarang sudah satu berdua.
Angkin itu mungkin sudah digambarkan Angkin Pak itu secara visual. semacam apa ya? eh, Latar belakang di belakang tempat dia duduk itu ada seperti sayap kupu-kupu yang Oh. menyatukan. Hmm. Nah, yang tahu itu ahli pelaminan itu. Mm-mm. Nah, kemudian ada karamalai. Karamalai itu berbentuk untayan manik-manik seperti apa ujung kain panjang yang bermanik-manik itu. Iya, iya, iya. Itu melambangkan mengharapkan melahirkan keturunan, keturunan begitu. Kemudian ada lidah-lidah, kain satin sebagai mereka yang akan menghasilkan sebuah keluarga. Kemudian kalau di negara-negara tertentu harus ada banta kadang. Hmm. Banta kadang itu sebenarnya bukan bentuknya bantal, bentuknya seperti pondok kecil di samping kiri dan kanan pengantin itu. Oh, yang sekarang juga sering dibuat ya Pak, kayak kayak rangkiang gitu ya Mak ya? Ah, betul betul. Oke. Tapi tidak rangkiang runcing, rangkiang seperti pondok biasa saja. Itu namanya Oh. banta kadang. Oh gitu. Jadi bantal gadang ini bukan bukan uang bantal ya Mak ya, tapi Bukan bantal. oke. Yang seperti pondok itu. Kemudian harus ada kelambu. Kelambu itu ya yang tahu juga orang pelaminan itu kelambu itu yang bertirai itu, yang Hmm. seperti tirai yang disingkapkan Yang itu ditaruh harusnya di atas mempelai gitu Mak. di atas mempelai. Oh. Nah, di atas kedua mempelai itu kelambu harus terlihat. Ini kelambu bahwa itu adalah bahagian sebuah rumah yang dikatakan bilik anak daro. Jadi mereka seolah-olah duduk di Kamarnya. bangku di bilik anak Iya, daro iya, iya. dan duduk berdua untuk dilihat orang ramai. Oke, karena Tiga yang minimal harus ada itu angkin, kemudian kelambu dan banta gadang. Dan ada oke. yang mewajibkan pakai kain bakabe, pakai lidah-lidah, kain yang berikat itu. Mm-mm. Kemudian ada yang berlapis-lapis itu. Mhm. Eh, Nah, itu adalah sebuah gambaran ini rumah baru atau bahagian rumah baru dalam rumah gadang perempuan. Ada lapisan-lapisan rahasia yang mereka miliki berdua, tapi ada dalam lingkup keluarga perempuan. Nah, maknanya bahwa eh, dua orang itu sekarang membentuk bilik baru dalam rumah gadang itu, dan bilik itu dihiasi semaksimal mungkin, seindah mungkin. Inilah yang akan memeriahkan rumah gadang. Begitu Bang Adit. Iya, baik, baik. Nah, Mak, ini saya pengen apa, Mak ya? Pengen coba sedikit merefleksi juga, Mak, bahwa kalau tidak salah dalam apa dalam undang apa dalam sumbang dua baleh, Mak. Ya, ya. Yang Mak jelaskan dulu, kalau tidak salah itu salah satunya perempuan tidak atau sumbang kalau duduk di labuh gitu ya, Mak ya. Iya. Nah, ini Mak. Duduk di Labuan. Atau di pekarangan, katakan Duduk di demikian ya, Mak ya. pintu. Atau Ya, duduk pintu ya, atau ya, di pekarangan rumah. Nah, ya. sementara hari ini, Mak, itu mempelai anak daronya ya maaf sering dilabuh gitu lah Mak. Nah, gimana Mama memandang kondisi itu Mak ketika kita kaitkan dengan sumbang dua baleh itu sendiri Mak. Nah, apakah Iya, saya pernah ah, diskusikan juga dengan beberapa hmm, tokoh adat tentang hal ini. Maka ketika pelaminan itu dibuat di jalan, harus terlihat itu bukan lagi jalan, harus terlihat itu sebuah ruangan, sebuah bahagian dari rumah. Maka sejak tahun mungkin sudah lebih 10 tahun, tidak boleh pelaminan itu langsung terlihat dari jalan, harus tertutup oleh dinding. Maka saya ingat ada beberapa tokoh pengusaha pelaminan mengatakan, kalau gitu kita bikin dinding lah. Tempat barale ini jangan terbuka, pakai dinding. hmm, Mungkin sudah sekitar 10-15 tahun ini semua tempat barale di jalan itu kan pakai dinding kain. ya, Lengkap. Tidak aha, bisa kita lihat dari luar apa yang ada di dalam. hmm, Itu perkembangan belum lama, itu belum 20 tahunan. Kalau dulu memang terbuka saja Bung Adit. iya, 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 Pelaminan itu nampak oleh orang dari jauh. Dan itu diskusi di antara
pemangku adat dulu, saya masih ingat itu di sebuah negari. Ya. Ini tidak benar ini. Nak daro duduk di Tapi Labuah. Ya seperti di Tapi Labuah karena tidak ada pagarnya. Ah, Nah, jadi kesadaran itu sudah tumbuh. Walaupun kita memakai jalan, ini kan banyak yang tidak suka ini. Walaupun kita memakai jalan, itu harus ada dindingnya. Tidak boleh pelaminan itu tiba-tiba terlihat oleh orang lalu. iya. Begitu Bung Ali. Oke, berarti kalau menurut Mama, walaupun Sudah ada usaha untuk menjadikan pelaminan yang di tempat terbuka itu menjadi bahagian dari rumah. Nah, itu yang penting. iya, 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 iya. Tapi kalau ya mungkin disarankan untuk kalaupun harus di halaman rumah, disarankan itu untuk diberi pagar gitu ya, Mak ya. Ya, berdinding. Berdinding ya. Sekarang kan sudah pintar pengusaha pelaminan itu didinding rapih dengan kain. Iya, iya, iya. Ya seperti dalam ruangan sendiri, Hmm. ruangan privat. Iya, iya, benar, benar, benar. Iya, ya. Jadi tidak perlu menjadi debatable lagi nih, Mak ya. Kalaupun karena kondisi ruangan, anak daro harus berada di halaman rumah gitu ya, Mak ya. Iya, ada yang sudah meneliti itu Mm-mm. bagaimana perkembangan pelaminan yang di luar rumah itu. Oh ya. Memang sudah lebih 10 tahun pelaminan itu sudah tidak terlihat lagi dari tempat lain, tempat jauh, sudah menjadi bahagian dari rumah, kira-kira begitu. Sehingga orang tidak bisa sekonyong-konyong melihat nak daro di pinggir jalan, tidak. Iya, Mereka iya. ada dalam ruangan, kira-kira begitu Bung Adin. Oke, baik. Baik, Pak. Itu sedikit apa aja ya sebelum kita ke ini. Nah, sekarang kira-kira, Mak, dari sisi apa ya? Kita coba lihat makna dan nilainya dari sisi sosial kemasyarakatan, Mak. Apa sih sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Basandiang itu sendiri, Mak Tuanku? Iya, yang pertama tadi sudah kita ulas sedikit. Mereka berdua itu dijadikan raja dan ratu sehari. Iya. Itu terlihat dari pakaian atau perlengkapan yang mereka pakai. Mereka diberi hak memakai pakaian penghulu si laki-laki dan pakaian seorang ratu Minangkabau selengkap-lengkapnya. Ya. Iya, iya. Jadi ketika Marapulai contohnya, dia memakai seluruh pakaian penghulu itu. Oke. Dari saluknya, dari bajunya, dari sarawanya, caweknya, selendangnya, tungkeknya, sampai kerisnya, keris penghulu. Iya, iya. Maka mereka berdua itu adalah raja dan ratu sehari. Oke. Untuk mengingatkan mereka memang akan membentuk sebuah kerajaan baru di rumah itu dan bertanggung jawab untuk memelihara rakyatnya dalam arti keturunan mereka. Ini sebuah filosofi yang mungkin sudah diakui oleh banyak kebudayaan bahwa pernikahan adalah sebuah momentum perubahan status seseorang menjadi orang besar. Iya, Nah, iya, di iya. Minangkabau ditambah dengan gelar Ah, Detik Penemu Gadang Begala. Sehingga dia tidak lagi menjadi seorang laki-laki yang bebas lepas, tapi seorang laki-laki yang digadangkan. Gadang diamba, tinggi dianjung. Dia dibesarkan, hari itu dianggap jadi raja agar dia ingat dia sudah besar dan akan memikul tanggung jawab. Itu paling dasar posisi itu. iya. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, masyarakat diundang pada saat mereka sudah dijadikan raja itu. Undangan tidak diundang masyarakat untuk menyaksikan pernikahan. Pernikahan itu hanya kelompok inti saja, keluarga dekat. Iya. Tapi kalau sudah di pelaminan itu seluruh masyarakat diundang. Oke. Baik. Siapapun yang terkait secara sosial mereka diundang memperkenalkan inilah keluarga baru kami. Begitu Bang Adit. Iya, berarti sebuah apa ya, sebuah pengenalan kepada masyarakat khalayak umum gitu ya, Pak ya, bahwa
betul. keluarga baru mereka sudah ada dan supaya tidak terfitnah, kan gitu ya, Mak? Kira-kira gitu ya, Mak ya? Iya, tidak ada lagi fitnah. Oke. Ya. Baik, Mak. Kalau mungkin kita hubungkan sedikit dengan agama, Bung Adit. Ya. Agama kan memang mewajibkan dalam tanda petik sunat muakkad sebenarnya Hmm. walimah itu. Nabi memerintahkan walimah, Ah, walaupun hanya menyembelih seekor ayam, katanya iya. begitu. Baik. Baik, Mak. Walimah Ini itu, ada ya, yang mau bertanya sepertinya, Mak. Namun sebelum silakan. Silakan. kita terima di telepon, tadi juga ada yang masuk lebih dulu di live streaming kita. Ini dari Asman Afandi nih, Mak. Ya, beliau mau menanyakan kan apa nih ya, adat bahasa di Sara. Oh ini ya. Bukan gitu. Yang ini, Mak, cerita menjalang mertua itu. Ini kelanjutan Menjelang dari itu, iya, ya, menjalang mertua ini kelanjutan setelah Basandiang barangkali ini, Mak. Ya, di topik kita berikutnya ya. tapi nggak apa-apa, kita mulai dari sekarang aja ya, Mak ya. Cerita menjalang mertua itu apakah sesuatu yang wajib dikerjakan atau gimana, Mak? Nah, ini dari Asman nih, Mak. Silakan, Mak Tuanku. Iya, terima kasih. Menjalang mintuo, kalau kita katakan dari sisi adat, itu adat eh, yang dikuatkan lah kira-kira begitu ya, bukan adat yang dilepaskan. Jadi adat babua mati itu, Wati, Mak ya. babua mati. Berarti wajib Iya, kalau dalam bahasa agama dia dikatakan wajib. untuk Ya, adat ya, kalau wajib dalam adat gitu adat istilahnya, Mak dikatakan ya. adat babua mati. Ya. Artinya dalam adat dia Kenapa? wajib. Mm-mm. Kenapa? Karena seorang perempuan yang menjadi istri itu harus menjadi bahagian dari keluarga laki-laki sebagai sumandan. Mm. Nah, tidak akan disebut sumandan kalau dia belum menjalang mintuonya. Oke. Nah, jadi ada prosesi menyambut anak daro di rumah mintuo itu dengan menaburkan baris kunyi, sama dengan menyambut marapulai ketika datang di rumah anak daro. Baris kunyi itu adalah kesepakatan bahwa yang datang ini akan jadi bahagian dari keluarga itu. Baik. Jadi perempuan datang ke rumah mintuonya, mintuo itu bukan mintuo kandungnya saja, tapi seluruh keluarga pihak laki-laki adalah mertuanya. Apakah itu eteknya, mak tuonya, neneknya pun itu dikatakan mintuo, seluruhnya mintuo bagi si perempuan, dan dia diproklamasikan sebagai sumandan. Oh gitu. Jadi ini pasangan dari Sumando nih, Mak ya, Sumandan Ya, ya. kalau perempuan Oke. sumandan Baik. Nah, dan di rumah laki-laki. oke. Pertanyaannya apakah itu wajib? Ya. Itu hampir sama dengan kewajiban menjemput marapulai. Kalau marapulai tidak Iya. dijemput kan berarti dia tidak Nggak akan datang-datang, jadi Mak. tidak jadi menikah. Iya. Jadi kalau dia tidak datang menjalang mintuo, berarti dia belum bahagian dari keluarga mintuo itu. Oke, baik. Dia sudah dapat suami, tapi dia tidak jadi bahagian keluarga mintuonya. Hanya dapat suaminya aja gitu ya, Mak ya. Hanya dapat suaminya saja. Belum dapat keluarganya. Iya, betul itu. Baik. Bahasanya kira-kira seperti Bung Alit katakan gitu. Iya. Lalapet laki tapi lu bintuo. Iya. Baik, barangkali ini kan kita bahas lebih dalam nanti di episode berikutnya ya, Mak ya. Iya, betul. Setelah betul. Basandiang ini. Baik, terima kasih Bung Asman Afandi ya yang sudah bergabung. Ini memancing pembicaraan kita berikutnya ini, Mak. Tapi ada kaitan dengan hari ini. Baik, kita kembali ke tradisi Basandiang dalam kearifan dalam tradisi Basandiang perkawinan Minangkabau ya. Oke, kita silakan. Ada yang ingin bergabung di line telepon 0751 812 414 ya, ataupun di 08166 09240. Baik, sepertinya ada yang masuk di 08166 09240. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Dengan Pak Rizal Rajo Kaci. Iya, Bang Dit. Iya, silakan Pak Rajo Kaci. Terima kasih, Bang Dit. Selamat pagi, Imam Makmur. Selamat pagi, Pak Rajo Kecil. Iya, Mak. Basandiang judulnya kini, Mak. Siap. Basandiang itu, Mak. Sebenarnya menurut adatnya kan setelah
akad nikah. Betul. Nah, tapi ada bertentangan sebagian orang. Yang bersanding sebelum nikah itu banyak di undangan beredar ini. Istilahnya pre-wedding kecurangan. Oh, iya. Di, iya. Di fotonya ya, Pak ya. Ayo, bahkan dipajang di hari H itu di depan rumah. Iya. Jadi kalau menurut pandang Sarah, Pak Alma, baik dulu pandangan Pak Ketua Mengaji tadi menurut sumbang dua balik. Sumbang dua balik. Pak Alma. Iya. Nah, Ini kita emang kira-kira itu. mencabik baju di dado nih, Mak. Oke, baik. Terima kasih, Mak. Iya. Mengadik. Baik, Pak Raja Kacil. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan nggak salah ya, Mak, kita mempertanyakan kita sendiri ya, Mak ya. Ketimbang nanti orang lain bertanyakan gitu, Mak. Ya, ini gimana, Mak? Menurut pandangan Mak Tuanku nih. Silakan, Mak, ini menarik. Jadi pertanyaan Pak Raja Kacil kan dua tadi. Pandangan syarak dan pandangan adat. Nah, adat. Pandangan syarak itu sederhana saja. Syarak itu berarti lanjang. Iya. Berbuka-bukaan tanpa basa-basi. Secara syarak tidak boleh laki-laki dan perempuan dalam satu frame, katakan gitu, dalam satu tempat tanpa orang lain. Tanpa mahram. Haram itu. Tanpa muhrimnya gitu ya, Mak ya. Nah, yang belum muhrimnya. Iya, yang belum muhrim. Katakanlah nanti dia akan menikah, tapi kalau dia belum menikah, dia belum halal untuk satu frame atau satu tempat. Apalagi dengan visualnya berpegangan tangan gitu ya, Mak ya. Iya. Oke, baik. Itu kalau dari segi syarak. Oke. Ya mudah-mudahan tidak ada yang membantah ini. Nah, yang mungkin yang berat saya menjawabnya dari segi adat, apakah ini dibolehkan? Larangan konkret tidak ada. Tapi kalau adat yang telah dijalankan oleh nenek moyang, itu laki-laki dan perempuan itu baru bertemu setelah nikah dan belum bersentuhan sampai mereka masuk kamar. Walaupun sudah basandiang di pelaminan, mereka itu belum bersentuhan. Harus tetap jarak gitu ya, Mak ya. Iya. Baru mereka nanti bisa bersentuhan tuh kalau sudah membuka pakaian pengantinnya, sudah di dalam kamarnya. Bahkan ada ceritanya, mereka itu baru kenal pagi besoknya. Ada ceritanya begini, ya pagi-pagi itu kan disuguhi sarapan. Iya. Lalu yang anak Daro ini mengatakan, udah tambahkan nasi. Orang dulu kan makan nasi pagi. Iya. Apa jawab si Marapulai? Jadi Huni. Dia tidak tahu kalau ini adalah anak darunya yang tidur dengan dia semalam. Iya. Kok bau ini kan lawak yang tadi malam. Sampai begitulah keadaan mereka pada masa lalu, tidak bergalang bulung, tidak lengket sebelum pernikahan. Mereka hanya diperkenalkan wajah sekilas, bahkan kalau dalam agama tidak boleh menatap lama-lama, satu kali tatap saja cukup. Iya, betul. Yang kedua, jadi kalau kita bicara adat belum membolehkan dua orang itu untuk satu frame atau satu tempat. Sama dengan perintah syarak. Belum boleh berdua, belum boleh bersanding, apalagi sebelum akad nikah, sebelum halal. Baik. Nah, lalu apa yang terjadi saat ini? Mudah-mudahan anak kemenakan kita sadar, pre-wedding itu tidak layak dilakukan di Minangkabau. Kenapa harus pre-wedding? Nanti kan juga ada weddingnya. Fotonya foto pasca wedding saja lah nanti. Kalaupun akan dipajang di depan itu foto masing-masing, jangan foto sedang berdua. Iya. Kan bisa saja foto masing-masing. Ya. Kalau untuk dokumentasi, kalau untuk diperkenalkan kepada tamu, kenapa harus sudah berdua? Atau karena ini untuk memperlihatkan kepada tamu yang akan menghadiri pestanya,
menikah dulu. Tapi maaf Mak, kalau mereka berdalih umpamanya yang dipajang di tempat pelaminan yang sekarang itu tanda kutip itu Mak ya, atau tempat pesta itu kan mereka setelah nikah katanya. Kalau di sana Mak. Mungkin barangkali yang Ya, jadi mudah-mudahan mereka berfoto oh setelah itu nikah, iya iya setelah iya halal. iya iya iya. Ini saat berfotonya nih masalah nih Mak ya. Bukan Yang soal permasalahan dipajang. Pak Lajo Kacir tadi kan saat berfotonya kapan? Iya, bukan soal dipajangnya saja gitu ya Mak ya, tapi ketika berfotonya Bukan soal itu. dipajangnya. Kalau mereka berfoto sesudah nikah, alhamdulillah. Iya. Dan maaf-maaf sekarang kalau nggak salah di undangan pun terkadang juga di ini ya Mak ya, ada yang memasukkan Sudah apanya. berdua. Iya, foto pre-weddingnya gitu ya Mak ya. Nah, ini Iya. kan belum nikah nih Ya berarti. mudah-mudahan kemenakan jangan melanggar dua hal. Syarat dilanggar, adat dilanggar itu. Baik, baik. Baik. Boleh saja fotonya dipajang tapi tidak harus dalam satu frame berdua. Betul, betul. Foto masing-masing. Iya, 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 iya. Oke. Mudah-mudahan ini jadi koreksi bersama ini Mak ya ke depannya. Iya, saya mohon juga kepada sahabat-sahabat kita yang usaha foto prewedding. Kenapa harus foto preweddingnya itu mereka satu frame berdua? Foto masing-masing saja dulu. Betul, betul. Oke. Foto masing-masing ditampilkan dan dalam pakaian terbaiknya silahkan saja, tapi jangan dalam satu frame. Kalau dalam satu frame, satu gambar bahwa mereka sudah berdua sebelum menikah, itu menimbulkan fitnah. Oke. Nah, Baik. kalau dalam bahasa adatnya sederhana saja itu. Dulu bajak pada Jawi, walaupun itu sangat negatif. Sangat negatif ya. Ya, sudah berdua sebelum menikah, itu menimbulkan fitnah. Mudah-mudahan disepakati itu. Dan saya tidak mau tawar-menawar dalam hal ini. Prewedding itu, ya bolehlah fotonya, tapi foto masing-masing. Terserah kepada ahli fotografi untuk memajangnya. Dan jangan memperlakukan mereka sudah menikah sebelum menikah. Oke. Itu saja. Baik, menarik sekali ini pembicaraan kita pagi ini. Ada rekomendasi juga. Baik. Baik, Mak, kita coba terima, Mak, di 8124114 ya, Mak ya. Oke, halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Pak Tia. Baik, Pak Sultan. Silakan, Pak Sultan. Assalamualaikum Mak Tuanku. Waalaikumsalam Pak Sultan Paminan. Ambo kalau tanya sikit Mak Tuanku. Nah, Iko dek lacuk terjadi benar dalam masalah awak ini sekolah di adiknya yang kabau kah? Benar nan adik ko kan memang datang kemudian. ya. Kalau nan agamo tentu datang dulu. Jadi nan ambo pernah bertanya kanan tua-tua kan. Jadi nikah ko bah caranya agamo. Iyalah dinikahkan petua. Tapi kalau mau dengar-dengar dari Pak Ustadz ko Mak Tuanku nikahnya hadam Jawa dulu di surga. Itu ada nikah batinnya Mak Tuanku. Kata-kata orang kalau nikah batin itu tentu ada saksi, ada wali dan ada menurut jalur aku kata-kata ini kan betul. Ya, akad. Jadi kalau kini ko ambo cari atau ambo pernah juga bertanya kanan awak nala zaman kini kah? Oh bertanya cik boleh ya? Baik Pak. Alah nikah, alah. Ambo tanya kan, apa doa mandi wajib pagi? Dia nak tahu apa doa kata dia. Oh jadi kalau nak tahu Pak caranya nikah tapi awak nikah. Sedangkan kalau nak mandi wajib, awak pagi tentu menyumpah bumi jalan ini. Jadi kini itu dipijakkan rumput ke kata ambo. Itu sebalik bumi jalan itu awak. Jadi nak mandi wajib itu perlu boleh berasiah kepada keturunan awak nanti. Jadi bahasa secara menurut hukum syarak tu Mak Tuanku. Kalau peraturan kini itu tidak dilakukan kini ko secara adat dan syarak di Minangkabau. Sekian saja Mak Tuanku. Peraturan kini itu cara penjawaban Mak Tuanku, aku minta terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Pak Sultan Paminan. Yep, Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ini lumayan berat nih, Mak. Kajian kita begini. Rencana kita mau santai-santai aja nih, Mak. Cuman sepertinya memang harus nih kita buka. Silakan, Pak Tangguh. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya. Terima kasih Pak Sultan Paminan. Kita sudah menyatakan bahwa Minangkabau itu adatnya Basandi Salak. Maka
Syarak itu yang dahulu melakukan tugasnya, barulah adat bisa ditegakkan. Nah, kalau belum lengkap syaratnya, berarti adat itu tegaknya goyah. Tadi dikatakan oleh Pak Islam Paminan, orang yang akan menikah itu diperintahkan untuk mandi wajib. Dalam bahasa lain dikatakan mandi tobat. Kalau bisa sholat tobat. Ya, dua-duanya itu tidak berat dengan niat yang tidak juga sulit-sulit amat. Sengaja aku mandi wajib membersihkan hadas besar dalam tubuhku. Nawaitul ghazla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Kalau doa sesingkat itu sulit memahaminya, sulit melakukannya, berarti sulit orang itu berada dalam Islam secara utuh. Ya, mudah-mudahan ini dilakukan oleh anak kemenakan kita. Sebelum menikah itu memang dibersihkan dulu badan ini, mandi wajib dulu. Terutama yang laki-laki, karena dia yang akan melafazkan akad. Kalau perempuan dia menyerahkan kepada bapaknya atau kepada wali hakim. Begitu. Baik, baik. Itu Malik. Baik, Mak. Terima kasih untuk jawabannya dan sepertinya pembicaraan kita ini merujuk ke sangat teknis akhirnya pagi ini. Ya, karena pertanyaan tentang syarat kita Ya. bisa buka Oke. lebar-lebar karena ini kan syarat itu berarti lanjang, tidak boleh ada basa-basi. Dan memang syarak itu merupakan ya apa Minangkabau juga ya, Mak ya. Istilah falsafah Minangkabau mau nggak mau kita harus rujuk ke sana kan gitu ya, Mak Tuanku ya. Oke, baik, Mak. Di sisa waktu ini saya mencoba kembalikan ini ke filosofi ataupun kearifan-kearifan yang ada di dalam bahasa Sandiang itu sendiri, Mak. Kalau tadi saya katakan persoalan sosial. Nah, apakah dalam bahasa Sandiang itu seakan-akan nenek moyang ingin mengatakan bahwa kita itu egalitarian, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Tidak mau tahu apakah yang pria ini umpamanya seorang CEO umpamanya gitu ya. Apakah yang perempuan ini hanya ya orang-orang biasa tanpa satu profesi yang penting, tapi ketika di pasandiangan mereka duduk sejajar. Apakah itu juga memperlihatkan itu, Mak? Iya, kita bisa artikan demikian, bahwa mereka itu membangun rumah tangga bukan sendiri, berdua. Oke. Makanya biasanya Basandiang itu perempuan dulu yang didudukkan, baru laki-laki dituntun mendekati dia. Oh, itu Ya, ya betul. makanya ada pantun-pantunnya ketika menyambut Malapulai yang akan bersanding itu. Egaliter bagi dua raja dan ratu itu harus, mereka tidak boleh terlalu berjarak, tidak berjauhan. Walaupun ada prosesi-prosesi yang diambil dari beberapa budaya seperti mencuci kaki, memecahkan telur, itu akulturasi namanya. Kita memakai beberapa budaya dari tetangga kita yang memperlihatkan pengabdian istri kepada suami. Ya. Cuci kakinya, kemudian memecahkan telur. Itu ada selingkah nagari, beberapa dilakukan, tapi tidak semua nagari Minangkabau melakukan itu. Seperti yang Bu Ali tanyakan tadi, egaliternya lebih terlihat untuk pasangan pengantin Minangkabau itu ketika mereka duduk bersanding di luar upacara yang tadi. Ada upacara memecah telur atau mencuci kaki itu. Itu Bang Adit. Baik, Mak. Dan kemudian ini, Mak. Ini lagi-lagi sepertinya memang kajian kita banyak ke arah refleksi nih, Mak ya. Kan kita lihat hari ini, Mak. Ketika setelah tamu datang dan ketika mereka akan pulang, itu kan biasanya sudah membudaya itu datang ke kedua mempelai bersalaman, gitu, Mak, ya. Menyalami. Nah. Dan ya maaf, di sana nanti kan akan bersentuhan itu, Mak ya, antara mempelai gitu ya dengan para tamu. Nah, dalam perspektif pandangan adat Minangkabau gimana, Mak? Yang seperti itu. Bersalaman ini kan khilafiyah ya. Salaman itu khilafiyah atau berbeda pendapat antar
mazhab atau pendapat para ahli fikih. Bersalaman tidak masalah selama tidak menimbulkan fitnah. Bersalaman di tempat ramai tidak masalah karena mereka hanya memperlihatkan rasa senang. Jadi ini khilafiyah, ada yang mengatakan tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan, tapi ada yang mengatakan itu sah-sah saja karena tidak ada maksud atau niat di dalamnya, niat untuk birahi, katakan begitu. Iya. Jadi ini khilafiyah, perbedaan pendapat antara ulama. Oke. Ya, tidak bermasalah di sana. Termasuk berfoto bersama dengan para pengantin itu tidak masalah. Gitu. Dari segi adat juga karena ini adat yang berkembang, tidak ada yang mempermasalahkan bolehkah mama berfoto dengan kemenakannya dalam satu frame Ya. karena dia beralih. Tidak ada yang mempermasalahkan karena itu perkembangan teknologi yang diadopsi oleh Minangkabau. Minangkabau tidak anti teknologi. Begitu Bung Adit. Baik. Baik, dan sana pendengar di mana Anda berada, kita masih punya waktu lebih kurang 7 menit lagi. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau ingin menanggapi, silahkan. Ya, nanti daripada di penghujung, ya tidak mungkin kita terima lagi ya. Nah, silahkan di 812-414 ataupun di 08166092240. Baik. Nah, Mak, kemudian begini, Mak. Dalam bahasa Sandiang itu sendiri, Mak ya, kan ada juga nih pembaharuan saya lihat yang terjadi hari ini, Mak. Iya, Ya. bertambah dengan pengantin lama kiri kanan. Iya, ini dia, Mak. Ini gimana ini dalam apa dan selalu itu apa ya? Ada 2 kursi gitu ya, Mak ya. Sementara waktu penjelasan dulu kalau nggak salah di adat itu kata Mama kalau ketika menikah itu urusan Mama orang tua itu ya, Mak ya. Di waktu Iya. menikahnya orang tua yang punya urusan. Nah, ketika barale itu kan urusan mama gitu ya, Mak ya. Iya. Nah, sementara yang duduk sekarang kan orang tua. Nah, ini gimana pandangannya dari sisi ada? Apakah Ya, kita ini perkembangan adat ya sekali tapian sekali ya kadang sekali tapian berubah. Nah, posisi mama hilang dalam pelaminan modern. gitu ya, Mak ya. Posisi mama hilang dalam pelaminan modern. Ya. Mudah-mudahan mama bisa menerima itu dengan lapang dada. Kemudian menjelang mintuo, prosesi sesudah pelaminan ini menjadi kurang bermakna. Kenapa mintuonya sudah bertemu kok di pelaminan? Iya. Waduh, ke sana ini larinya, Mak ya. Jadi Iya. jadi wajar aja kadang-kadang. Iya, benar. Iya, kalau saya ingat saya belum lama menikah, saya baru menikah sekitar 35 tahun yang lalu. Nah, tahun 1990 itu istri saya itu bertemu dengan ibu saya setelah menjelang mintuo. Ibu saya tidak hadir ketika di pelaminan. Iya. Bapak saya tidak hadir ketika di pelaminan. Istri saya bertemu dengan bapak saya itu dengan ibu saya dengan ete-ete saya itu nanti di rumah mintuonya. Oke. Di pelaminan itu hanya saya dengan istri yang baru dapat itu dengan seluruh keluarga istri. Itu 35 tahun yang lalu, masih baru kan? Iya, Mak. Dalam sebuah peradaban masih baru, Mak. Iya. Oke, baik. Artinya ketika sekarang mintuo itu sudah hadir di pelaminan, Iya. upacara menjelang mintuo menjadi Kehilangan makna gitu ya. kekurangan makna. Kekurangan Bukan bilang makna. tidak Iya, kurang kurang makna maknanya. ya. Tetapi Kemarin tampaknya ini adat yang berkembang, sekali ya kadang sekali tapi yang berubah, adat dipakai baru, kain dipakai usang, tampaknya diterima, tidak masalah. Yang penting filosofinya bahwa pelaminan itu memperkenalkan keluarga baru dalam rumah gadang perempuan, oke. Baik. memperkenalkan kepada masyarakat luas. Hmm. Dan kemudian yang raja sehari, ratu sehari itu hanya 2 orang itu. Baik. Jangan nanti 2 pengantin lama ini jadi raja ratu pula. Harusnya mereka kan menerima tamu. Iya.
Oke, Mak. Kita coba terima, Mak, telepon terakhir, Mak, yang Ya. coba bergabung. Waktu kita tinggal 4 menit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ibu? Bu Noh. Oh, Bu Nov, karena udah lama sekali ya nggak bergabung. Oke, Bu Nov, kita maaf Bu, waktu kita tinggal Iya. 4 menit. Silakan Bu. Itu mama ambo lah mama kudun. Mm-mm. Iya. Aku itu mama. Ambo kotoyo mama. Mm-mm. Alhamdulillah. Iya. Ambo telatang kamang. Oh iya iya. Iya. Jadi mak, tiba sandiang ko perhatian, nana pakai telur tanduk runcang ko, cuma istilahnya Minang Dare. Iya. Di pasisi ya, di Pariaman, basuntiang apa tuh mak. Oh iya. Oke. Baik, Bu Nov. Itu pertanyaan Bu Nov ya. Ayo, terima kasih Badi. Yo, Bu Nov, mohon maaf karena waktu kita terbatas Bu Nov ya. Nah, Ya. yaudah, nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, silakan, Mak. Iya, makasih Bu Naf untuk mengingatkan bahwa pakaian anak daro itu beberapa ragam. Suntiang itu memang merata, bukan hanya di pasisir, di Dale juga ada suntiang. Tapi Tikuluk Tandua itu lebih banyak dipakai di Dale. Supaya diingat mereka adalah ratu, ratu lambang pemimpin perempuan Minangkabau yang dilambangkan oleh Bundo Kanduang. Bundo Kanduang tidak boleh pakai suntiang. Bundo Kanduang hanya boleh pakai Tikuluk Tandua. Berarti Yang waktu kayak- Basandiang seharusnya pakai telur tanduk itu, Mak? Iya, dia boleh jadi putri pakai suntiang, boleh pakai Tikuluk Tandua. Oh, gitu. Dua-duanya boleh. Boleh ya. Iya. Orang Dale itu memperlakukan perempuan itu ya putri ya Bundo Kanduang sekaligus. Ya. Kalau di pasisir lebih banyak sampai ke Muko-Muko, ke Bengkulu itu pakai sunting semua. Nah, mohon maaf, Pak. Kalau Tikuluk Tanduk sepertinya kita bisa mengklaim kalau ini adalah budaya aslinya Minangkabau ya, Mak ya. Karena memang Ya. kerbau itu ya, Mak ya. Ya. Nah, persoalan suntiang kita juga menemukan, wah itu banyak suntiang dari kebudayaan lain. Menurut Mak, ini gimana nih, Mak? Iya, suntiang itu kan akulturasi, Akulturasi, ya. adat yang dipakai bersama oleh banyak negeri. Oke. Supaya Bung Adi ketahui, suntiang itu bukan hanya untuk perempuan. Di beberapa negari di daerah Bengkulu itu suntiang itu oleh laki-laki. Mahkota sebenarnya. Iya, iya, iya. Ya, mahkota yang seperti dari emas. Dulu memang dari emas katanya itu. Dan ada suntiang itu untuk anak daro, ada suntiang untuk sumandan. Baik. Ketika nanti mengiring anak daro ke rumah mintuonya misalnya, itu yang pakai suntiang itu bukan satu orang anak daro saja. Ada pengiringnya yang juga pakai suntiang. Ada suntiang 9, suntiang 7, dan seterusnya. Iya, iya, iya. Ya, ada suntiang lengkap dari anak daro, ada suntiang pengiringnya. Berarti memang akulturasi yang sudah dijadikan Jadi milik bersama. diadatkan gitu berarti, Mak ya. Iya, diadatkan. Ini adat yang Ada diadatkan. diadatkan. Kita Baik. ingat yang diadatkan itu ada 3. Ada pakaian adat, ada paminan adat, ada bungo adat. Nah, ini pakaian adat yang sudah dikembangkan, sudah berkembang. Karena adat dipakai baru, apapun yang dipakai jadi baru dan menjadi adat ya. Baik. Begitu Bang Adit. Baik, Pak. Menarik pembicaraan kita dan sepertinya memang masih banyak yang ingin kita gali. Namun waktu kita sampai di penghujung, Pak. Tapi sebelum kita akhiri, mohon disimpulkan, Pak, pembicaraan kita. Baik, terima kasih Bung Adit. 2 prosesi sesudah nikah yang sudah kita bahas. Yang pertama makan bajamba. Hari ini tentang basandiang di pelaminan. Pelaminan adalah lambang rumah tangga baru yang dibentuk dalam keluarga kaum perempuan. Maka pelaminan itu seyogianya atau selayaknya hanya dilakukan di rumah keluarga perempuan. Nah, kalaupun nanti anak daro dan marapula itu akan bersanding di rumah laki-laki, jangan pakai pelaminan. Itu selayaknya begitu. Dan di pelaminan itu ada lambang-lambang bahwa mereka bagian keluarga baru yang meriah, yang perlu dikenal oleh masyarakat, kekayaan filosofisnya, baik tentang bagaimana membangun rumah tangga sampai memelihara keturunan nantinya. Jadi pelaminan
dan basandiang itu adalah perkenalan anggota baru dalam sebuah keluarga perempuan atau keluarga baru dalam sebuah keluarga perempuan dengan kelengkapannya untuk dikenal oleh masyarakat. Begitu Bang Adit. Iya. Baik, terima kasih Mak untuk bincang-bincangnya dan juga untuk pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan insyaallah minggu depan Mamak juga tetap sehat. Kita bisa bertemu lagi di Kearifan Lokal Minangkabau nih Mak. Insya Allah. Ya, sampai jumpa Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Dun saudara pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau. Sampai jumpa pekan mendatang dengan topik dan pembicaraan yang lebih menarik lagi tentunya. Tunggu kami pada pukul 9 hari Kamis mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.